Oke, Ajeng, terima kasih. Selamat sore Sobat K. Kita udah beralih sekarang suasananya. Kalau Anda yang lagi nonton visual radio di website kstripradio.com maupun Anda yang sekarang udah langsung muncul ke YouTube channel K Radio, kita lagi siap-siap nih Sobat K. Siap-siap buat apa? Karena sore hari ini yang sudah dinanti-nanti ini adalah hari Kamis. Hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023. Anda yang sudah ngikutin social media K Radio udah tahu dong sekarang jadwalnya apa. Selamat datang di BTS Berbagi Tips Sehat kembali bersama Siloam Hospitals Jember. Tentunya sore hari ini di studio podcast KI Radio saya nggak sendirian karena saya sudah ditemenin dengan Dr. Yohanes Sudarmanto, dokter spesialis THT Siloam Hospitals Jember. Selamat sore Dr. Yohanes. Selamat sore Mas Iksan. Kabar baik ya dok ya? Kabar baik. Sehat terus. Ini personil baru ya, di betul. Siloam Hospitals. Nggak cuma Dr. Yohanes yang baru aja personilnya sore hari ini. Anda bisa langsung melihat juga ada yang baru juga dari Siloam Hospitals Jember. Marketing Communications-nya ada Mbak Lina Mariantika. Selamat sore Halo, Mbak Lina. Selamat sore Mas Iksan, selamat sore Sobat Ki. Mudah-mudahan betah terus ya Mbak Lina ya. Oke, setahun yang sebelumnya mungkin Sobat Ki hafal dengan wajah yang lama, tapi sekarang ada wajah baru lagi. Tapi jangan-jangan saya bakal digantikan sama yang baru juga nih. Nggak tahu lah ya, hanya Tuhan yang tahu itu semua Sobat K. Kali ini BTS Berbagi Tips Sehat seperti biasa, selain Anda bisa dengerin lewat terrestrial channel 102,9 FM, Sobat K juga bisa ngikutin langsung lewat YouTube channel K Radio. Anda bisa langsung nonton juga melalui website di visual radionya kita di kstripradio.com. Selamat datang Dr. Yohanes dan Mbak Lina di BTS. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang bahayanya gangguan pendengaran akibat infeksi telinga. Nah, mumpung ada Dr. Yohanes di sini, Anda bisa langsung Sobat K konsultasi lewat WhatsApp 0811 378 1029. Baik, Dokter Yohanes, ini kalau misalkan kita ngobrol soal telinga, ini adalah alat yang sangat vital banget ya untuk pendengaran kita ya dokter ya. Betul. Ketika ada kerusakan atau ada masalah kesehatan, maka otomatis pendengaran kita akan terganggu. Betul sekali Mas Iksan. Tapi kita bersyukur banget sore hari ini kita masih baik-baik aja pendengarannya ya. Bisa pakai headset ya Mas? Nah benar, kita juga masih saling bisa denger ya. Saya ngobrol ke Dr. Yohanes, ke Mbak Lina, semuanya bisa saling denger nih. Jadi apa yang dimaksud dengan infeksi telinga dok? Iya, jadi terima kasih Mas Iksan dan selamat sore Sobat K semua. Jadi untuk infeksi telinga ini tentunya kita tahu infeksi yang berada di telinga, begitu. Jadi infeksi sendiri adalah suatu keadaan sakit atau suatu masalah kesehatan akibat adanya mikroorganisme patogen yang masuk di daerah telinga, begitu. Okay. Tentunya hal ini akan menyebabkan masalah secara yang dirasakan pasien juga tidak nyaman, tetapi tentunya juga akan mempunyai dampak apabila tidak tertangani dengan baik, begitu, Mas Iksan. Kalau akibat mikroorganisme patogen, apakah karena pengaruh dari lingkungan ya dok, atau seperti apa? Jadi infeksi yang disebabkan mikroorganisme patogen ini salah tiga lah katakanlah, diantaranya adalah bisa bakteri, bisa virus, bisa mungkin jamur, begitu ya. Jadi itu paparan yang sebenarnya sehari-hari juga kita dapatkan dari lingkungan sekitar kita. Yang menjadi masalah adalah saat virus yang masuk ke dalam tubuh kita itu menjadi, karena daya tahan tubuh tidak baik, menjadi menyebabkan masalah, begitu. Oke. Lingkungan menjadi pengaruh utama ya Mbak Lina ya. Makanya kebersihannya sangat ditentukan juga di sini ya. Bukan cuma kebersihan saat kita mau makan, tangan kita, tapi seluruh anggota tubuh. Betul. Salah satunya berpengaruh pada telinga ini tadi Sobat K, yang bisa menyebabkan infeksi telinga. Ciri-cirinya nih dok kayak apa? Ya, jadi infeksi telinga ini secara umum memiliki tanda-tanda infeksi pada umumnya. Jadi yang paling mungkin yang disampaikan pasien adalah nyeri. Kemudian selain nyeri di daerah telinga mungkin teraba hangat atau panas. Kemudian ada efek yang lain selain nyeri, panas, mungkin juga bisa keluar cairan dari telinga. Kemudian bengkak. Kalau dilihat mungkin yang bersangkutan yang sakit mungkin tidak bisa melihat. Ya, kalau di liang telinganya maksud saya.
Itu kalau kita lihat biasanya terjadi bengkak pada saluran telinganya begitu. Itu adalah tanda-tanda secara umum infeksi yang terjadi. Tetapi secara khusus untuk di telinga bisa disertai itu tadi keluarnya cairan dari telinga yang sakit, kemudian gangguan pendengaran yang mulai terjadi dengan berbagai derajat, tentunya awal mula mungkin derajat yang ringan begitu. Nah, kalau pada anak kecil kita bisa ketahui biasanya anak-anak akan menjadi rewel, makan juga kurang semangat begitu ya. Terus kemudian biasanya juga menggaruk-garuk telinga atau menarik telinga dan rewel sekali untuk pada anak-anak kecil karena mungkin belum bisa menyampaikan keluhannya begitu, Mas Iksan. Nangis dulu aja ya, atau rewel dulu ya. Ini Mbak Lina juga punya anak ya, masih kecil ya. Iya, tepat banget nih, mau tanya juga nih langsung tanya. Gimana nih Mbak? Dok, tadi menyambung ciri-ciri infeksi ya dok ya. Kalau pada balita juga sih, ini kalau kita sering naik pesawat nih dok, nah apakah itu termasuk infeksi sih dok? Kalau ada gangguan di pendengaran ketika kita di pesawat. Terus kalau ke balita nih ya, ke anak-anak, itu apa yang dianjurkan dok? Apakah itu juga termasuk infeksi sih dok kalau naik pesawat terus telinganya seperti itu? Sakit gitu ya? Iya, sakit. Ya, jadi pada saat kita naik pesawat, seringkali kita mengeluh telinganya kayak sumpet begitu, akhirnya menjadi nyeri. Sebenarnya itu akibat saluran yang dari telinga tengah yang menuju ke daerah belakang hidung, saluran tuba Eustachius itu istilahnya menjadi tertutup sehingga tekanan antara telinga tengah dan telinga yang luar menjadi berbeda, dan itu akan menarik gendang telinga, menyebabkan tekanan negatif, dan itu akan sangat sakit sekali. Jadi sebenarnya kalau kita relatekan ke infeksi, sebenarnya itu bukan infeksi dalam artian adanya mikroorganisme patogen, tapi karena situasi atau tekanan yang berbeda itu jadi menyebabkan saluran tubanya menjadi tertutup dan menjadi nyeri sekali. Itu bisa diatasi ya seperti mengunyah. Makanya disuruh ngunyah permen ya. Betul sekali, mengunyah permen. Terus apabila tidak infeksi, kita bisa menutup hidung dan menekan supaya ada aliran udara yang membuka dari tuba, tetapi tidak boleh dilakukan pada saat umpamanya kita waktu naik pesawat sudah batuk atau pilek, karena itu nanti memasukkan mikroorganisme patogen itu ke telinga tengah, dan itu akan berakhir mungkin dengan kalau kondisi tidak baik menjadi infeksi begitu. Baik, sudah terjawab ya Mbak Lina ya. Enak nih langsung konsultasi di sini. Ini juga langsung aja ada pertanyaan yang masuk dokter ya. Boleh ya langsung ya kita ke pertanyaan dulu yang masuk. Ada Ibu Dina. Ada anak tetangga saya mulai kecil udah keluar cairan berwarna kuning nih dok dari telinganya. Apakah itu termasuk? Ya, jadi memang infeksi telinga lebih cenderung sering terjadi pada usia anak-anak. Secara struktur telinga anak-anak saluran tuba itu sedikit berbeda dengan orang dewasa. Jadi dia lebih pendek, lebih mendatar begitu. Dan kemungkinan besar sang anak itu tetangganya Ibu Dina mungkin itu diawali oleh sakit peradangan saluran napas atas, sehingga terjadi infeksi di telinga tengah karena tekanan yang itu tadi, produk-produk infeksinya, sehingga pada 5-10% anak-anak yang menderita infeksi di telinga tengah akan terjadi robekan pada gendang telinganya, jadi jebol. Jadi jebol, terus kemudian akan terjadi produk-produk infeksi itu keluar, itu tadi cairan meleleh keluar. Nah, biasanya kalau infeksinya bisa tertangani dengan baik, maka sekret atau cairan yang keluar akan perlahan-lahan reda, dan kemudian robekan pada gendang telinga itu akan menyembuh. Tetapi sayangnya ada beberapa pasien itu yang tidak bisa menutup gendang telinganya sehingga tetap berlubang, sehingga pada saat dia infeksi lagi akan terjadi keluar lagi cairan. Dan yang paling bahayanya adalah kalau sering seperti itu, apalagi dari kecil, bisa terdampak fungsi pendengarannya. Nah, kalau pendengaran terdampak, nanti implikasinya juga bagaimana dia belajar, berbahasa, berbicara, pada saat sekolah dan lain sebagainya. Ini akan panjang jadinya. Iya, makanya ketika ada masalah sama telinga, ini kan cara berbicara juga mengikuti ya dok ya? Betul, apalagi pada anak-anak yang masih banyak belajar kosakata baru dan lain sebagainya. Jadi kalau
secara mendengarnya juga kurang, maka akan berdampak kemampuan berbahasa dan bicaranya juga akan tidak berkembang dengan baik. Betul sekali. Segera lakukan pemeriksaan ya. Bu Dina bisa kabarin ke tetangganya nih. Langsung aja ke Siloam Hospitals tentunya. Dan caranya pun mudah banget ya kan Mbak Betul, sekarang? kalau saya boleh nambahin Mas, sekarang ada aplikasi My Siloam. Nah itu Ibu Dina mungkin atau semua Sobat K itu bisa download di HP masing-masing. Download aja aplikasi My Siloam, itu nanti langsung antrinya ke depan ruang Dr. Yohanes. Gitu. Jadi kita bisa melewati antrian yang begitu panjang di front office. Kalau udah download My Siloam baik di Play Store maupun App Store ya. Betul. Semua smartphone bisa difungsikan nih Sobat K. Nah kalau dari My Siloam kemudian nih misalnya yang mau reservasi dulu kalau lewat WhatsApp gitu bisa ya Mbak ya? Bisa banget. Jadi reservasi pun dari aplikasi My Siloam bisa. Ya? Jadi mau besok nih booking dulu dari sekarang bisa, ataupun mau lewat nomor kontak juga bisa langsung ke customer service Siloam. Baik, dicatat ya Sobat K ya, aplikasi My Siloam langsung di-download sekarang juga di Play Store maupun App Store Anda. Nanti kita akan ngobrol lebih banyak lagi tentang bahayanya infeksi telinga ini pada pendengaran. Anda silakan bisa terus konsultasi ke Dr. Yohanes sore hari ini yang langsung datang ke KI Radio lewat WhatsApp Center 0811 378 1029. Anda masih mengikuti BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember, live dari studio podcast KI Radio. Selamat datang buat Anda yang baru saja nonton YouTube channel KI Radio, atau Anda yang lagi nonton juga lewat visual radio di website di k-radiojember.com, maupun yang lagi tune in lewat radio FM Anda 102,9. Silakan Sobat K, karena hari ini kita lagi bahas tentang
pengaruh infeksi telinga terhadap gangguan pendengaran, apapun permasalahan Anda langsung konsultasikan ke Dr. Yohanes yang sudah ada di sebelah saya. Anda bisa langsung WhatsApp ke 0811 378 1029. Tentunya juga Mbak Lina siap nanti info layanan-layanan Siloam ya Mbak ya? Iya betul, Yang betul sekali. pasti akan diberikan juga buat Sobat K, Anda yang membutuhkan pelayanan kesehatan, atau yang dari sekarang udah siap-siap nih untuk medical check up lebih dulu ya. Itu kan jauh lebih bagus ketika selama ini mungkin Anda kebanyakan ngecek kendaraan, ngecek handphone ya. Sekarang waktunya ngecek tubuh Anda. Apakah sudah benar-benar sehat atau mungkin belum? Ada pertanyaan yang masuk lagi nih Dokter Yohanes. Yep. Nah ini kaitannya dengan membersihkan telinga dok. Ada Ibu Dian ya yang menanyakan, dok kalau misalnya kita membersihkan telinga itu lebih aman menggunakan pembersih telinga yang saat ini lagi marak dijual di online atau menggunakan pembersih telinga seperti cotton bud? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya Bu Dian. Jadi begini Sobat K, ini adalah salah satu pertanyaan yang favorit ditanyakan. Oh gitu ya. Kalau datang praktek, dok boleh nggak pakai cotton bud, boleh nggak pakai alat begitu. Jadi untuk membersihkan telinga dengan alat. Jadi begini, syarat untuk membersihkan telinga itu ada dua. Yang pertama bisa melihat view. Tentunya kita nggak bisa membersihkan sendiri dong dengan melihat. Iya. Tapi nanti ada tanda bintangnya, habisin saya jelaskan. Yang kedua, dilakukan oleh yang ahli. Ya, meskipun saya ahli, saya membersihkan telinga nggak sendiri karena saya nggak bisa lihat, nggak pakai spion. Nggak bisa pakai spion. Jadi itu syaratnya dua itu harus terpenuhi. Nah, terkait dengan itu sebenarnya yang sangat ideal adalah permasalahan kotoran telinga ini sebenarnya sudah didesain dari Tuhan bahwa liang telinga itu cukup landai untuk kotoran telinga itu akan bisa keluar dengan sendiri. Jadi tidak perlu dikorek-korek. Nah, balik lagi ke pertanyaannya. Jadi lebih aman mana? Sebenarnya dua-duanya kalau itu tidak aman menurut saya. Baik. Nah, kan ada beberapa orang yang mungkin ada lampunya dilihat, tapi kan mungkin tidak tahu seberapa dalam itu. Jadi ada potensi malah melukai. Ada potensi juga mungkin kotoran telinganya keras jadi malah kedorong begitu. Jadi sebenarnya kalau tidak ahli, serahkanlah pada yang ahli aja deh gitu. Serahkan daripada nanti terjadi iritasi, malah bengkak, nyeri dan panjang jadinya urusannya. Jadi apalagi pakai cotton bud lebih terdorong ke belakang, malah jadi masalah. Jadi dua-duanya sebenarnya tidak disarankan. Jadi lebih baik serahkan kepada ahli. Gak repot kan, tinggal datang aja ya Mbak ya. Betul sekali. Tinggal datang aja. Mudah kita banget. Lihat, kita bersihkan. Tapi kalau yang sudah lelehan di luar di luar liang telinganya boleh dengan mungkin cotton bud itu, tapi di luarnya, bukan di dalam. Daripada nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Benar, karena sebenarnya kadang kotoran itu bisa keluar dengan sendirinya betul, ya dok ya. Betul. Maka kita harus cek-cek juga ya. Betul. Ada kadang kerasa juga nggak sih, agak berat-berat gitu ya di telinga, bukan karena antingnya, bukan karena apa, tapi ada kotoran telinga yang harus dibersihkan. Dan ini bisa berkaitan juga dengan infeksi telinga nanti ya dok ya. Ini adalah jadi korek-korek telinga begitu ya, baik dengan jari. Mungkin nggak jempol ya, jari kelingking nggak masuk soalnya nih. Jadi korek-korek dengan jari atau cotton bud, semakin lapisan lilin atau kotoran yang di telinganya itu semakin nggak ada, akan membuat liang telinga semakin kering dan malah mudah infeksi telinga luar, karena telinga ada 3, luar, tengah dan dalam. Nah itu infeksi telinga luar itu nyerinya sangat luar biasa. Kalau bengkak, selain nyeri, pendengaran jadi berkurang juga. Jadi itu tadi kembali, kalau dikorek-korek, semakin korek-korek cenderung akan mengalami infeksi telinga luar. Selain mungkin kotorannya akan termampatkan di belakang, lebih sulit, lebih sakit pada saat mungkin mau dikeluarkan gitu. Baik, kita lanjut lagi pembahasan kita tentang infeksi telinga, Sobat K. Nah penyebabnya tadi kita sudah tahu ya, tadi dari mikroorganisme itu ya dok ya penyebabnya. Kemudian dari kebiasaan kita membersihkan telinga pakai alat-alat tadi juga bisa menjadi salah satu penyebabnya juga. Gejalanya nih kayak gimana dok biasanya? Jadi kembali lagi gejala infeksi telinga secara umum sama, maksudnya sama dengan infeksi karena dasarnya adalah infeksi. Jadi kalau telinga luar infeksi itu nyeri sekali, nyeri, dan kalau kita lihat itu bengkak, liang telinganya menjadi sempit, merah, dan kalau lebih parah lagi ada cairan yang keluar, jadi pendengaran menjadi berkurang karena hantaran udara yang menjalurkan gelombang suara itu terhalang oleh bengkaknya itu. Jadi
pendengaran pun pasti akan berkurang meskipun ini infeksi telinga luar kita berbicara. Apalagi kalau nanti infeksi yang dalamnya ya. Tengah dan tengah dan dalam ya. Karena ada 3 bagian itu tadi. Baik. Pengaruhnya infeksi telinga terhadap organ tubuh lain. Kira-kira? Jadi kalau infeksi telinga, jadi telinga ini adalah organ selain untuk fungsi mendengar, dia juga organ vestibuler untuk keseimbangan kita. Jadi selain dipegang oleh mata, telinga sama perasa gitu ya, proprioseptif, itu juga telinga juga memerankan fungsi keseimbangan. Jadi pengaruhnya apalagi telinga, ruangan telinga itu dekat dengan susunan saraf pusat otak maksudnya. Jadi akan sangat berpengaruh apabila terjadi infeksinya meluas, mungkin kita akan juga rasa goyang begitu ya, kehilangan keseimbangan juga bisa. Kalau infeksinya meluas ya bisa terjadi abses atau nanah yang ada di susunan saraf pusat di dalam kepala, dan itu pasti akan membuat kualitas hidup juga berkurang dan yang lain-lain gitu. Jadi sangat berkaitan juga dengan organ yang paling tidak dekat ya, daerah susunan saraf pusat daerah otak itu tadi. Ya otak, kemudian juga ini juga ya dok ya, dari cara kita berbicara juga nanti ya. Ya, jadi kalau infeksinya luas itu ada saraf yang ketujuh itu juga melalui di daerah telinga, di daerah telinga tengah itu juga melalui. Jadi kalau infeksinya sudah cukup hebat, dia bisa tertekan ataupun ada kerusakan di sarafnya itu, jadi seperti kebas yang paling ringan sampai istilahnya perot. Perot, kayak kita pernah bahas itu ya, perot wajah, perot. Seperti Bell's palsy. Palsy, Bell's beberapa palsy. Waktu yang lalu ya. Iya, beberapa waktu lalu sempat dibahas nih. Di BTS. Benar. Wah, ngeri banget nih. Harus langsung ke dokter ya Mbak Lina ya, kalau misalkan ada gejala-gejala yang timbul. Bahkan kalau bisa dari sekarang sebenarnya Anda itu udah melakukan pengecekan kesehatan atau istilahnya adalah medical check up. Ada layanan apa saja nih Mbak untuk medical check up di Siloam Hospitals? Iya Mas Ihsan, jadi untuk medical check up kita udah lengkap Mas. Jadi untuk all package, jadi seluruh tubuh itu ada, bisa juga. Terus yang per bagian tubuh juga bisa. Jadi jantung, paru-paru itu screening jantung, screening paru-paru, medical khusus untuk organ tertentu juga bisa. Dan semuanya itu juga ada paketnya di My Siloam. Gitu, jadi bisa langsung order via My Siloam, nanti bisa otomatis terdaftar dan segera pelaksanaannya. Tinggal dipilih aja nanti ya. Betul, ada paketnya lengkap di situ di My Siloam. Termasuk untuk kita ini ya, mengecek semua, kayak misalkan pengen melakukan pengecekan telinga gitu, bisa juga ya. Bisa, apalagi betul, apalagi nanti di situ juga kita akan arahkan untuk konsultasi kepada dokter spesialis. Nah, sore hari ini kita bersama Dr. Yohanes, bisa juga kita langsung konsultasi ke dokter spesialis itu. Atau mungkin ada keluhan-keluhan lain juga nanti bisa ya tertangani lewat aplikasi My Siloam ini Sobat. Pastikan udah download dan pastikan kalau misalkan ada rasa-rasa mungkin kurang enak ya pada tubuh ya, ketika yang awalnya mungkin fit tiba-tiba kok ngerasa pendengaran sudah mulai berubah, langsung saja serahkan pada ahlinya. Jangan ditunda Sobat K. Karena nanti juga bakal kita bahas sebenarnya apa pengaruhnya ya ketika nanti kita menunda pengobatan ini, terutama pada telinga. Apalagi pembahasan kita sore hari ini adalah infeksi telinga dan pengaruhnya nanti terhadap gangguan pendengaran. Nah, nanti setelah Jaring Radio bersama Suara Surabaya kita akan kembali Sobat K, tetap di 102,9 FM.
Masih di BTS berbagi tips sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Kalau mungkin Anda yang selama ini kelewatan tayangan-tayangan atau pembahasan-pembahasan dari BTS yang episode-episode sebelumnya, nggak usah khawatir Sobat K, karena masih bisa nonton lagi lewat YouTube channel K Radio maupun Siloam Hospitals Jember. Semua pembahasannya ada di situ, Anda tinggal search saja, atau kalau Anda kebingungan, nanti bisa tanya juga ya ke K Radio, atau bisa juga lewat Siloam Hospitals. Kira-kira pembahasan yang seperti ini sudah ada atau belum? Karena bisa di-request juga mungkin ya Mbak ya, bisa, ke depannya bisa ya, pembahasannya gitu ya. Betul, apa yang mungkin nggak ada di YouTube dan pengen diketahui bisa langsung aja saran ke kita mau bahas apa di BTS. Tapi kalau udah nggak sabar pengen pemeriksaan, langsung aja periksa lebih dahulu. Ya. Jangan sampai terlambat. Pasti. Karena hari ini kan kita kan ditonton lewat YouTube live juga. Nah, tadi ada sempat beberapa yang kita, aduh sorry banget, mungkin kena abai ya, diabaikan ya. Sampai gitu ya. Jadi ada Raffiana, selamat sore. Kalau telinga sering terdengar suara nginging, itu kenapa ya dok? Iya, terima kasih Sobat K, Raffiana ya. Jadi bunyi nginging itu dikenal dengan istilah tinnitus gitu. Itu penyebabnya bisa berbagai macam faktor. Salah satunya adalah penyakit sistemik, itu juga bisa. Biasanya pada usia-usia lanjut begitu ya, para senior itu dengan penyakit penyerta seperti darah tinggi, kadar gula yang tinggi gitu ya. Itu bisa juga ada dibarengi dengan tinnitus oleh karena mungkin ada gangguan di daerah rumah siputnya gitu. Jadi ada bunyi terdenginging dan lain sebagainya. Ataupun sumbatan karena kotoran telinga yang memadat, itu seringkali juga pasien datang dengan keluhan, dok telinganya berdengung, kalau ini ngung bukan nging begitu ya, kadang nging kadang ngung begitu masih ada yang nggak ngeng, nggak ada ya, kalau ngeng naik motor. Jadi bisa bermacam-macam. Setelah diperiksa ternyata sumbatan. Setelah kita ambil kotoran telinganya, keluhannya ya membaik, tidak pernah terjadi lagi pada saat kontrol. Ataupun pada riwayat orang-orang yang mungkin didahului dengan benturan, kecelakaan dan lain sebagainya, itu bisa memunculkan bunyi tinnitus itu tadi. Atau yang istilahnya paling ditakutkan adalah adanya pertumbuhan tumor di daerah susunan saraf pusat, di daerah cerebral pontine angle gitu, biasanya juga akan menimbulkan keluhan dingin seperti itu. Tapi sekali lagi tidak perlu mengkhawatirkan yang paling tidak diinginkan dulu ya, cek aja dulu, karena sangat multifaktor, jadi harus ditentukan. Gitu. Dan kita nggak bisa ngambil itu satu ini ya kesimpulan ya langsung pada saat ini juga ya dok ya. Jadi harus berdasarkan pemeriksaan, dilihat juga objektifnya bagaimana, baru kita follow up, kita pilih mana yang faktor risiko, mana yang dicoret, dan akhirnya mungkin bisa ketemu faktor yang memang menyebabkan tinnitus itu. Gitu. Masih ada saudara atau kaitannya dengan infeksi telinga, tinnitus itu dok? Pada infeksi telinga mungkin pada infeksi seperti adanya kolesteatum begitu ya, mungkin juga ada karena kerusakan di daerah telinga tengah, mungkin bisa jadi ada keluhan tinnitus itu. Jadi memang harus dipilah dan pilih faktornya apa begitu. Berikutnya dari Ahmad Ainul, apa yang harus diperhatikan untuk yang punya riwayat postmastoidektomi? Oh iya. Medis banget bahasanya ini. Jangan-jangan orang medis. Ya, Sobat K. Jadi sekalian menginfokan ke Sobat K. Jadi apabila ada infeksi di telinga tengah, biasanya kita evaluasi, tindakannya kita melakukan operasi mastoidektomi. Jadi mastoidektomi kita bersihkan di daerah, karena di telinga tengah nanti itu juga berhubungan pada rongga di daerah tulang temporal, namanya mastoid. Di situ kita bersihkan. Itu ada beberapa teknik, ada yang dindingnya runtuh, ada yang dibiarkan begitu. Jadi sangat spesial, sangat medis banget istilahnya mungkin ya. Tetapi prinsipnya kalau setelah mastoidektomi yang perlu diperhatikan adalah pada hari keberapa setelah mastoidektomi itu. Tetapi secara keseluruhan pasien pasca melakukan tindakan medis mastoidektomi itu harus kontrol rutin untuk memastikan kalau grafnya terpasang dengan baik. Apakah terjadi infeksi sekunder, mungkin karena komplikasi, atau apakah higienitas yang kurang baik sehingga pasca operasi bisa terjadi, salah satunya adalah infeksi dan lain sebagainya. Atau mungkin kekambuhan, karena jadi
epitel yang salah masuk. Harusnya kan epitel itu kebuangnya keluar nih, Mas Iksan, Mbak Lina. Jadi kalau dia masuk ke dalam, dia menjadi massa namanya kolesteatum. Apakah terjadi pertumbuhan lagi, kekambuhan lagi, recurrent atau mungkin yang tertinggal. Jadi kalau memang ada, kita harus evaluasi, kita bersihkan. Prinsipnya mastoidektomi adalah membuat telinga itu tidak infeksi, menjadi kering. Kalau untuk pendengaran adalah harapan atau advantage yang selanjutnya, tapi yang pasti operasi itu ditujukan untuk memastikan tidak ada infeksi yang terjadi, begitu. Baik, sudah terjawab ya. Kalau orang sudah memiliki gejala-gejala infeksi telinga, Dok, pemeriksaan apa aja yang harus mereka lakukan? Baik, jadi Sobat Ki, kalau mungkin tadi sudah dengar ada tanda-tanda infeksi, ya mungkin sakit telinga dan lain sebagainya, saat mungkin Sobat Ki datang, kita akan lakukan pemeriksaan secara visual. Maksudnya tentunya Sobat Ki akan bercerita dulu, sakitku dari hari sejak ini, apa keluhannya, didahului dengan batuk atau pilek terlebih dahulu. Setelah itu kita pastikan, kita lihat bagaimana liang telinganya. Kalau visual kita lihat gendang telinganya atau membran timpaninya bagaimana. Selebihnya bisa kita evaluasi mungkin dengan pemeriksaan timpanometri untuk lihat dari gendang telinganya kalau ada infeksi di telinga tengah begitu ya. Kemudian untuk pendengarannya sendiri kita bisa evaluasi dengan audiometri. Kalau toh berefek pada pendengaran, seberapa berat derajat pendengarannya kita bisa evaluasi. Sehingga dari evaluasi yang dilakukan, kita bisa istilahnya menentukan tata laksana juga yang tepat untuk pasien ini. Jadi mungkin keluhannya sama, tetapi mungkin antara pasien ini dan itu mungkin akan ada perlakuan yang berbeda. Pada infeksi yang lebih lanjut yang mungkin sampai menyebar ke mastoid atau apa, mungkin butuh pemeriksaan seperti canggih, seperti mungkin CT scan mastoid dan seterusnya. Jadi pemeriksaan ini bisa dilakukan secara lengkap di Siloam ya Mbak ya? Bisa banget. Audiometri tadi juga cukup banyak juga yang periksa audiometri. Gitu, tentunya dibantu oleh dokter spesialis THT gitu. Salah satunya lewat dokter Yohanes ya. Betul. Karena kita juga pengen tahu nih jadwalnya dokter Yohanes gimana nih Mbak? Iya. Untuk dokter Yohanes ada di hari Selasa, Dok ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, lengkap nih, hampir tiap hari dokter Yohanes ada, betul. Hampir 24 jam juga nggak, Dok? Enggak ya? 24 jam. Bisa tuh kalau telekonsul di My Siloam. Telekonsul sih kapan aja bisa ya, Dok ya? Kapan aja bisa, jadi bisa saling mencocokkan jadwal, gitu. Tapi kalau misalkan kehadiran langsung biasanya jam berapa, Dok? Untuk hari Selasa, saya di jam 6 sampai jam 8 malam. Kemudian di hari Rabu, Kamis di jam setengah 4 sampai jam 5 sore. Kemudian di hari Jumat jam 4 sampai jam 7. Hari Sabtu jam 11 sampai jam 1 siang. Siap. Tinggal dicocokin aja waktunya ya. Betul. Mau telekonsul kapanpun juga bisa. Yang jelas setiap kita menderita suatu penyakit pasti ada yang tidak boleh dilakukan, ada yang boleh, atau istilahnya do's and don'ts gitu ya. Gimana nih, Dok, kalau mengenai penderita infeksi telinga? Ya, jadi ada beberapa hal yang tentunya umpamanya kita ada sakit di telinga, tentunya kita harus segera melakukan usaha untuk memeriksakan diri. Pada beberapa kasus umpamanya kita repot dan belum sempat ke dokter, mungkin bisa kadang kan pasien beli obat over the counter gitu ya, jadi beli sendiri. Tetapi kalau seandainya sudah 2 kali 24 jam tidak ada perbaikan dari obat yang boleh dibeli sendiri, segera saja gitu. Dan yang tidak boleh tentunya terkena air, malah dikorek-korek begitu ya. Itu yang lebih baik tidak dilakukan begitu untuk yang itu, atau membeli obat sendiri dalam artian obat tetes telinga over the counter gitu, karena belum tentu juga obat itu pas dengan penyakit yang sedang diderita begitu. Jadi malah nanti kalau salah, efek sampingnya juga kan ada obat yang boleh diberikan pada saat gendang telinganya lubang atau apa, itu yang boleh begitu. Lengkap Sobat K ya, apa saja yang harus dilakukan dan larangan-larangan bagi penderita infeksi telinga. Saya nyambung ke pertanyaannya Sobat K ini, Dok ya. Jadi ada Lucy ini nanya, kalau orang yang menderita infeksi telinga masih boleh nggak dengerin suara pakai headset? Jadi kalau umpamanya kita berbicara ini infeksinya sebenarnya harus diperiksa ya, infeksinya yang luar, tengah atau ya maunya gitu. Tetapi prinsipnya sebenarnya lebih baik tidak menggunakan headset
begitu. Apalagi sebenarnya headset itu juga, apalagi diganti headset habis saya pakai, Mas Iksan pakai, Mbak Lina pakai, ganti-ganti ya. Iya. Sharing. Jangan. Lebih ke situ ya dok, infeksinya Jangan. lebih di situ ya dok. Iya, jadi virusnya atau bakterinya mungkin tidak bisa meloncat dari telinga saya ke Mas Iksan, mamanya gitu ya. Ya, sehat saja ya. Tapi maksudnya Amin. mencontohkan Iya, amin. seperti Iya. jadi nggak bisa meloncat gitu nggak. Tapi pada penggunaan headset yang sharing gitu, ya itu bisa mungkin itu. Jadi apalagi korek-korek begitu ya. Jadi lebih baik tidak disarankan. Apalagi kalau seandainya katakanlah itu adalah infeksi telinga luar, pastinya mungkin akan lebih sakit dan lebih baik diistirahatkan dahulu untuk penggunaan headset. Hari ini aja kita sendiri-sendiri kan ya headsetnya ya. Iya, sendiri aman. Aman ya, tadi udah disemprot kok. Baik. Tentunya kita juga pengen tahu Sobat K bagaimana mengobati infeksi telinga. Kemudian ada kemungkinan nggak ini bisa sembuh sendiri tanpa pengobatan? Kita akan bahas nanti di segmen yang berikutnya.
Ada hikmah di balik pandemi ya Mbak Lina. Kalau dulu bener kemana-mana kita itu kan harus ketemu, mau layanan dengan tim medis juga harus ketemu dulu. Di tempatnya. Iya, tapi sekarang kita dapat kemudahan bisa telekonsultasi seperti yang tadi Mbak Lina sampaikan ya. Betul sekali. Dengan aplikasi My Siloam. Ada kemudahan dalam satu genggaman. Wih, mantap. Iya, mantap. Telekonsultasi, jadi kita menyesuaikan jam praktek dokter betul, juga ya. betul, Kasihan betul. nanti ya tiba-tiba Iya. dokter lagi istirahat atau Betul. lagi waktunya liburan, kita ganggu dengan telekonsultasi. Betul. Kecuali mungkin ini ya Mbak ya, kalau ada penanganan gawat darurat itu kan tetap bisa ya Mbak ya. Bisa banget. Kapanpun itu kan bisa ngubungi langsung ke Siloam Betul, Hospitals ke ya. emergensinya. Masih di 1500 911 Masih. bisa di situ ya. Jadi Anda pastikan sudah save layanan emergency Siloam Hospitals di 1500 911. Baik, kita lanjut lagi pembahasan tentang infeksi telinga dan pengaruhnya ya Dok ya terhadap gangguan pendengaran. Saya ke YouTube live-nya dulu. Di sini ada pertanyaan dari Karni Ramadanti. Kalau boleh tahu cara mengetahui gangguan telinga pada anak kecil seperti apa? Misalnya ciri-ciri khususnya karena anak kecil belum bisa mengeluh. Ya, Kalau orang dewasa udah bisa aja ngeluh kurang uang dan lain sebagainya. ngeluh terus ya. Iya. Ya, betul sekali. Sobat K, Bu Kari. Karni. Ibu Oke. Karni. Jadi untuk anak-anak sekali lagi memang agak sulit dalam artian tidak bisa menyampaikan keluhan. Tetapi apabila anak-anak kita balita itu mungkin ada gejala batuk atau demam, biasanya kita waspada kalau dia sering kali pegang telinga. Pegang-pegang telinga, tarik-tarik telinga, terus kemudian rewel sekali, minum juga atau makan itu sulit begitu ya. Biasanya intensitas tidurnya itu panjang, ini dikit-dikit bangun, terus rewel sekali. Bisa jadi itu adalah infeksi saluran pernapasan atas yang sudah meluas ke daerah telinga, dan itu karena sangat sakit sekali, Mas Isan, Mbak Lina. Jadi bayi atau anak kecil biasanya mengeluh seperti itu. Tapi kalau sudah yang agak besar sedikit, biasanya ngeluhnya, "Ma, telinganya sakit, Ma." Oke, udah bisa kok ngomong nggak ya. dengar?" Gitu. Jadi dia ngeluh terkait dengan keluhan telinganya. Mungkin itu sih, Oke, bisa harus diketahui waspada. ya dari ciri-ciri anak ya. Kalau misalnya anak udah lebih dewasa sedikit, udah bisa ngomong lah kan, udah bisa ngadu. Atau kalau sudah lihat ada lelehan cairan kok keluar seperti ingus yang warna mungkin kuning atau kehijauan, mungkin tuh gendang telinganya udah lubang karena proses infeksinya itu tadi. Jadi sehingga harus segera mungkin Melakukan untuk pemeriksaan gitu. Oke. Pengobatan infeksi telinga ini bisa dilakukan dengan sendirinya kayak dengan mengkonsumsi obat-obatan atau harus melalui tindakan operasi atau mungkin bisa sembuh sendiri, Dok? Ya, jadi ini juga pertanyaan nomor 2 yang sering ditanyakan. Oh, nomor 2, nomor 1 yang tadi ya. Sekarang Jadi nomor 2. terkait dengan apakah kalau ada infeksi itu apakah harus segera ke dokter? Sebenarnya dengan kita sesegera mungkin kalau ada keluhan ke dokter, itu akan terakses lebih dini, lebih cepat, sehingga kemungkinan terjadinya komplikasi itu bisa dihindarkan. Tetapi pada beberapa mungkin kita nggak sempat ke dokter atau masih sibuk dan lain sebagainya. Jadi prinsipnya kalau umpamanya kita seperti ada infeksi saluran pernafasan atas baru terjadi, terus ada keluhan, mungkin seringkali kita langsung beli obat dari over the counter gitu ya, beli. Tapi kalau sudah tidak membaik dan gejalanya bertambah tidak nyaman, tambah sakit dalam 2 kali 24 jam, ada baiknya segera konsultasi begitu. Sebenarnya begini, lebih banyak memang disebabkan oleh karena virus, rhinovirus itu lebih sering. Sebenarnya sifatnya virus kan self-limiting disease. Tapi ada kalanya memang karena reaksi infeksi yang cukup hebat itu, ya mau tidak mau harus segera memeriksakan diri saja begitu. Jadi memang ada beberapa, sebagian besar mungkin bisa resolve, tetapi kalau sekali lagi kalau sudah ada gejala 2 kali 24 jam, maksimal 3 hari deh, itu segera saja daripada nanti terlambat begitu. Oke. Dan saya ingat tadi yang dokter sampaikan kalau infeksi telinga ini tergantung apakah telinga bagian luar, dalam atau tengah ya Dok ya. Dan itu pengobatannya juga masing-masing berbeda penanganannya ya Dok ya. Ya. Jadi kalau untuk infeksi telinga luar yang pasti tentunya untuk pengobatannya
kita ada, kalau itu bengkak sekali pasti akan dibantu oleh obat-obatan minum yang bekerjanya secara sistemik mungkin. Tapi kalau katakanlah grade-nya nggak terlalu berat dan visual, obat bisa masuk dengan baik, cakupan obatnya itu bisa masuk dengan baik, jadinya nggak terlalu bengkak. Jadi kita bisa pakai umumnya semacam obat tetes. Tapi sekali lagi tidak semua obat tetes harus benar-benar dilihat nih, obat tetes yang mana yang cocok tentunya sesuai dengan penyakitnya. Kalau mungkin di telinga tengah ya ada pemeriksaan-pemeriksaan lain, dan mungkin kalau penyakitnya cukup meluas ya mungkin butuh tindakan operatif yang didahului tentunya dengan pemeriksaan penunjang untuk memastikan petanya kita mau kerja di mana nih gitu, untuk operasinya dan sebagainya. Enaknya juga Mbak Lina kalau kita ke Siloam ini kan bisa pakai BPJS ya? Iya bisa, tapi untuk My Siloam itu masih non BPJS ya, untuk payernya. Jadi untuk pembayaran pribadi ataupun asuransi kita juga swasta, udah kerjasama dengan hampir semua asuransi, dan juga untuk kerjasama dengan corporate, ya itu bisa juga. Jadi kalau Anda pasien atau mungkin pengguna BPJS Kesehatan gak usah takut mau ke Siloam Hospitals, justru dapat layanan di sana. Betul, ya kan? bisa. Tapi ada prosedurnya untuk BPJS kan ya, harus ada rujukan kayak dulu ya. Betul. Baik, dan semua bisa tertangani kemudahan dalam satu genggaman. Betul banget. Keren banget nih. Baik, infeksi telinga kalau seandainya kita biarin, kita pengennya sembuh dengan sendirinya ya dok ya, apakah ada kemungkinan juga mengakibatkan komplikasi dok? Ya, jadi seandainya infeksi telinga itu tidak tertangani dengan baik, contohnya kan tadi sudah sempat di-state bahwa infeksi telinga itu sering terjadi pada anak-anak begitu ya. Nah, kalau dia tidak diobati dengan adekuat, jadi biasanya masih menyisakan gejala, masih bisa terjadi penumpukan cairan di telinga tengahnya, tentunya akan menimbulkan hendaya atau komplikasi, yaitu dalam hal pendengarannya, gangguan dengarnya. Sehingga di situ ya tentunya mungkin kalau pendengarannya tidak optimal, tentunya mengikuti sekolah juga sulit begitu ya, prestasi mungkin juga akan terganggu begitu. Jadi intinya kalau infeksi itu tidak tertangani dengan adekuat, kemungkinan kambuh pasti ada. Tapi kalau juga itu diteruskan tidak ditangani dengan tepat, ancaman komplikasi udah di depan mata tuh. Tinggal masuk enggak gitu kalau enggak ditangani dengan tepat. Jadi kuncinya adalah tangani supaya dia benar-benar resolve gitu. Tidak terjadi komplikasi begitu. Mencegahnya gimana, Dok? Ya. Kalau untuk mencegah infeksi telinga ya, yang pertama karena ini lebih banyak pada anak-anak ya. Lebih banyak juga terjadi pada anak-anak, tetapi juga nanti skopnya juga pada orang dewasa. Tentunya hindari paparan polusi seperti mohon maaf asap begitu ya, dari perilaku merokok mungkin begitu ya, terus kemudian dari perilaku yang tidak benar gitu, korek-korek telinga gitu ya, dengan rumput, dengan bulu. Rumput kepikiran anak kecil ya biasanya. Anak kecil kan suka masukin gitu ya, juga orang dewasa juga ada. Orang gitu. dewasa juga ada yang disang. Terus selain itu karena dia juga lebih banyak disebabkan oleh viral kan, itu asal muasalnya itu juga dipengaruhi oleh infeksi pernafasan atas. Jadi imunisasi itu juga berperan penting. Jadi jangan lupa nih anak-anak juga imunisasi dengan baik begitu, sesuai jadwalnya juga. Terus yang selanjutnya adalah kalau untuk anak-anak yang masih menyusui atau dengan itu jangan diberi minum atau disusui dengan berbaring. Karena di belakang hidung itu ada muara dari saluran tuba yang pada anak-anak itu posisinya lebih mendatar dan lebih pendek. Jadi itu akan istilahnya bisa masuk tuh. Jadi bisa menjadi faktor predisposisi terjadinya infeksi telinga gitu. Jadi kepala harus lebih tinggi. Gitu, jangan sambil tidur diberikan itu yang kadang mungkin masih tidak notice orang tua, jadi sambil diganjil bantal gitu. Wah itu Mbak Lina punya anak kecil nih. Iya nih, harus notice banget. Jangan gitu, jangan gitu. Jadi diposisikan lebih tinggi kepala gitu. Baik, terutama pada anak-anak karena mudah sekali ya dok ya, faktor risiko utamanya juga ya bisa terkena infeksi telinga. Kita sudah masuk di segmen kita yang terakhir, yaitu kita akan mengetahui apakah statement ini masuk dalam kategori mitos atau justru yang fakta. Saya akan bagikannya kepada Mbak Lina dan Dr. Yohanes. Terima kasih. Jadi ketika statement ini fakta, ditunjukkan yang fakta, jangan yang sebaliknya ya. Karena kita bisa menyesatkan umat manusia.
tanggung jawaban kita ya. Nah, ya. Oke, yang pertama adalah bawang putih bisa mengatasi infeksi telinga. Mitos. Baik, boleh ditunjukin ke kamera ya. Boleh dikasih penjelasan Mas? Boleh dong. Jadi begini. Jadi secara evidence base bawang putih belum distatekan menjadi apa istilahnya pengobatan untuk infeksi telinga. Mungkin kalau untuk campuran telur goreng enak ya. Karena kandungannya mungkin kan harus diekstrak dan sebagainya. Malah nanti akan menyebabkan alergi dan lain sebagainya, iritasi yang akan memperparah infeksi telinga, apalagi nanti dipotong kecil malah nyumpet di dalam jadi benda asing di telinga. Jadi saya katakan itu mitos. Meskipun banyak sekali statement masyarakat yang beredar ya, entah asal muasalnya kadang dari mana ya dok ya, sehingga akhirnya bawang putih ini diyakini bisa mengatasi infeksi telinga, padahal tidak sobat K. Penanganan medis tetap. Kemudian, bayi yang terkena infeksi telinga tidak diperbolehkan minum ASI menggunakan botol dot. Mitos. Mitos juga. Jadi terbalik, Mbak. Terbalik ya. Oh iya. Jadi Mas Ihsan penjelasannya kayak gitu tadi ya. Jadi malah kalau tidurnya berbaring menggunakan dot itu akan yang menjadi faktor predisposisi. Sepanjang dilakukan dengan benar tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Infeksi telinga bersifat menular. Mitos atau fakta? Mitos. Jadi balik lagi. Iya, baik. Jadi yang menular bukan menular yang kayak gitu tadi ya. Jadi konteksnya adalah menular dalam artian dari sini loncat ke sana seperti airborne begitu, tidak, tetapi virusnya dan bakterinya yang bisa menular begitu. Gitu. Kalau bakterinya jalan ya dok ya. Iya. Tapi saya nggak punya kaki. Saya nggak punya kaki, bener banget. Jadi dari belum plak gitu ya. Oke. Hanya kita harus jauh berarti ya dari orang yang infeksi telinga, jauh-jauhan gitu ya dok ya. Oh deket boleh. Deket boleh ya. Deket boleh. Tapi kalau ada lagi flu mungkin ya karena dia sifatnya airborne gitu ya, jadi percikan droplet gitu ya, lebih baik menggunakan masker. Tetap digunakan maskernya. Yang berikutnya ini sempat tadi kita bahas dikit tapi nggak apa-apa saya ulas lagi. Penggunaan headset secara bergantian bisa menyebabkan infeksi telinga. Ya. Kali ini fakta ya dok ya. Oke. Karena bisa jadi ada bakteri ya dok yang akhirnya memunculkan infeksi telinga. Berikutnya masih ada 2 lagi. Pengidap HIV/AIDS mudah terkena infeksi telinga. Fakta juga. Kenapa ini dok? Jadi orang-orang dengan HIV/AIDS itu adalah kelompok yang rentan karena daya tahan tubuh mereka istilahnya imunodefisiensi. Jadi tidak sebaik dengan orang-orang normal. Jadi orang-orang dengan itu kekebalan tubuhnya, daya tahan tubuhnya menjadikan dia sangat mudah terkena infeksi oportunis begitu. Salah satunya yaitu sebenarnya kalau kondisinya fit sehat aja. Masih sehat ya, karena kembali lagi ke imunodefisiensi ini ya dok ya. Baik, terlalu keras saat membuang lendir hidung bisa mempengaruhi pendengaran. Fakta. Kebalik. Mitos. Oh, fakta ya dok ya ternyata. Sebenarnya faktanya adalah kalau kita terlalu sneezing terlalu kuat. Mengganggu pendengarannya itu adalah dia seperti meniupkan, kalau infeksi ya dia akan meniupkan kuman atau itu masuk ke tuba dan dia berjalan ke atas ke daerah telinga tengahnya begitu. Jadi jangan terlalu keras gitu ya dok ya pada saat kita membuang lendir. Hanya kadang-kadang kita tuh kan agak tersumbat gitu dok. Itu tetap harus pelan-pelan. Jadi kalau tersumbat cuci hidung. Cuci hidung. Cucinya gimana? Sangat membantu. Cuci hidung bisa menggunakan air infus. Air infus itu kita cuci aja, rutin aja itu juga baik. Dicuci hidung, jadi lendir itu akan bisa keluar dari hidung sebelahnya dan dari mulut. Nanti seandainya kita ada paparan virus atau apa, jadi tidak sempat terlalu berkembang biak begitu ya gampangnya. Jadi cuci hidung aja secara rutin, apalagi di era yang penuh dengan polusi. Cuci hidung akan sangat membantu ini ya untuk kita karena bisa. Kalau posisi terlalu kuat itu bisa mendorong itu baik ke sinus maupun ke daerah tuba. Daerah tuba itu tadi ujung-ujungnya bahaya juga nih sobat K. Nah itu dia, mitos fakta sudah terjawab.
Kalau misalkan Sobat K masih punya banyak sekali pertanyaan, gak usah khawatir. Jam prakteknya dokter boleh di-spill lagi ya kan? Boleh di-spill lagi setiap Kapan hari. aja nih dok? Hari Selasa jam 6 sampai jam 8 malam, hari Rabu dan Kamis setengah 4 sampai jam 5 sore, Sobat K. Hari Jumat jam 4 sampai jam 7 sore, hari Sabtu jam 11 sampai jam 1 siang. Oke, kalau mungkin kelewatan, Anda bisa langsung cek di My Siloam kan bisa ya Mbak ya? Betul, di aplikasi My Siloam ataupun di media sosial Siloam Hospital Jember. Siloam Hospital Jember, Ada tuh Siloam lengkap. Jember ya, langsung Betul, di-follow. Siloam Jember ada tuh lengkap jadwal dokter prakteknya. Oke. Karena kita sudah masuk di segmen yang terakhir sendiri, tentu saya pengen tahu closing statement sebelum ke Dokter Yohanes. Mungkin ada pesan dulu yang mau disampaikan, Mbak Lina. Betul, selaku jadi Marketing dari Communications. Dari BTS hari ini kayaknya tuh perlu aware banget ya Mas tentang kesehatan telinga karena Oke. dia juga organ vital dan panca indera ya, salah satu panca indera. Apalagi nih yang bagi yang punya anak nih kayak saya. Jadi anak juga belum bisa ngomong, belum bisa mengeluh. Jadi kita mungkin sebagai orang tua dan kita sendiri mungkin sebagai orang dewasa ya aware gitu loh. Aware meskipun ada dan tidaknya gejala, harusnya kita tetap memeriksakan diri sih untuk check up. Oke. Nah itu juga bisa banget sih di Siloam. Gitu, Caranya jadi- bisa langsung lewat aplikasi lewat atau aplikasi bisa booking dulu konsultasi dengan dokter spesialis juga bisa ataupun langsung datang ketika mungkin ada gejala emergensi juga bisa banget di emergency unitnya Siloam Hospital Oke, Jember. baik. Saya kalau nggak salah ingat-ingat nih ya, 300 ribuan aja udah bisa medical check up ya kan? Betul banget, medical check up ataupun bisa juga suntik imbus vitamin. Nah, itu juga harga segituan. Apalagi nih yang medical check up juga mulai dari 300 ribuan. Oke, semuanya sangat terjangkau, tentunya bisa melengkapi layanan kesehatan Anda. Sekarang saya ke Dokter Yohanes. Iya, jadi untuk Sobat K sekalian, jadi telinga itu adalah organ yang penting untuk belajar, untuk kita bisa berkreasi dengan positif dalam sehari-hari. Jadi kalau ada keluhan, jangan ragu untuk memastikan diri, untuk kita periksa nanti supaya kalau toh ada infeksi bisa tertangani dengan baik dan tidak terjadi komplikasi. Apalagi untuk mendengar gitu untuk anak-anak kita. Siap. Terima kasih nih ya Dokter Yohanes. Terima kasih Mas Mbak Iksan, Lina. Mbak Lina, Sobat K. Ya Sobat Ki juga terima kasih banyak nih ya. Wah ini kita dapat banyak sekali insight ya tentang gimana cara kita harus mencegah infeksi telinga. Kemudian kita juga harus selalu waspada Sobat K ya, karena kesehatan itu yang paling utama yang harus kita jaga. Makanya nggak ada lelah-lelahnya kita untuk reminder kepada Anda selalu lakukan medical check up. Anda bisa booking melalui aplikasi My Siloam atau Anda bisa kontak CS-nya Siloam Hospitals. Kontak CS-nya silakan Anda bisa lihat di Instagramnya Siloam @siloamjember atau kunjungi websitenya www.siloamhospitals.com. Semoga bisa ketemu lagi di pembahasan yang berikutnya, Dokter dan Mbak Lina. Jaga kesehatan terus ya, meskipun sekarang kita sudah jauh lebih normal aktivitasnya, tapi gak ada salahnya untuk tetap kita menjaga kesehatan. Sobat K, sampai ketemu lagi di BTS edisi berikutnya. Anda bisa selalu mengikuti update-update atau mungkin ketinggalan dari konten BTS pembahasan-pembahasan yang sebelumnya, langsung aja ke YouTube-nya KI Radio maupun Siloam Hospitals Jember. Sampai jumpa.